Assalamualaikum semuanya. Kali ini saya akan mempresentasikan bab 4. Nah, sebelum lanjut ke materi, perkenalkan dulu, nama saya Rifki Fadilah dari kelas 9B. Di sini saya akan menjelaskan dari subbab A dari bab 4. Nah, di dalam subbab A ini kita akan menjelaskan yang pertama ada kondisi lingkungan alam di dunia, yang kedua persebaran awal manusia modern di dunia, dan yang ketiga bentuk keragaman masyarakat dunia. Nah, di penjelasan yang pertama yaitu kondisi lingkungan alam di dunia memiliki 5 anak atau 5 yang akan saya jelaskan. Ada 1 benua Asia, 2 benua Amerika, 3 benua Eropa, 4 benua Afrika, dan 5 benua Australia. Nah, yang pertama maksudnya 1. Kondisi lingkungan alam di dunia. Lingkungan alam menyatakan berbagai sumber daya alam yang diperlukan oleh manusia. Beberapa sumber daya alam utama lingkungan yaitu udara, air, dan tanah. Adapun lingkungan alam meliputi hutan, padang rumput, gurun, sungai, danau, dan lautan. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Ada A, benua Asia. Benua Asia memiliki luas 44.579.000 km persegi atau 30% dari total daratan yang ada di bumi. Letak benua Asia berada di antara 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan 11 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang selatan. Benua Asia memiliki 3 iklim, yaitu iklim tropis, subtropis, dan sedang. Di Asia, bagian yang beriklim kutub, khususnya di daratan Siberia, hanya hidup tumbuhan tundra, lumut, dan taiga. Sementara itu, di Asia Barat dan Asia Tengah yang beriklim darat, hidup pohon saksaul, Pinus Aleppo, bunga mawar karang, dan pohon mastik. Fauna yang hidup di wilayah ini antara lain unta, gazelle, kucing pasir, dan jakal. Adapun di wilayah beriklim kering seperti daerah gurun, tumbuhan yang hidup di sana memiliki masa tumbuh yang singkat. Contohnya kaktus berduri. Sementara itu, hewan yang hidup di sana diantaranya singa, unta, dan keledai. Di wilayah Asia Timur dengan iklim subtropis terdapat beberapa jenis tumbuhan seperti pohon ek, pohon palem, bambu, dan magnolia. Adapun salah satu fauna khas di wilayah ini adalah panda. Di wilayah Asia Selatan dan Asia Tenggara yang beriklim tropis, banyak terdapat hutan hujan tropis. Tanaman-tanaman yang hidup di sana memiliki karakter berdaun lebar dan heterogen. Beberapa jenis fauna yang hidup di wilayah beriklim tropis diantaranya harimau, gajah, dan orangutan. Nah, di next slide kita akan menjelaskan tentang benua Amerika. Benua Amerika memiliki luas 42.549.000 km persegi. Benua Amerika berada di antara 35 derajat bujur barat sampai 170 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Nah, di benua Amerika terdapat 4 jenis iklim, yaitu ada iklim tropis, iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim dingin. Flora dan fauna di benua Amerika juga beragam. Di benua Amerika terdapat hutan berdaun jarum, hutan hujan tropis, sabana, padang rumput atau prairie, tumbuhan gurun dan semi gurun, serta jenis tumbuhan lumut dan rumput kecil. Fauna di benua Amerika cukup bervariasi, di antaranya beruang kutub, karibu, anjing laut, berang-berang, beruang hitam, rusa, serigala, rubah, dan macan gunung. Selanjutnya ada benua Eropa. Benua Eropa memiliki luas 10.180.000 km persegi. Benua Eropa juga memiliki letak di antara 9 derajat bujur barat sampai 66 derajat bujur timur
dan 35 derajat lintang utara sampai 75 derajat lintang utara. Benua Eropa memiliki 3 iklim, yaitu iklim subtropis, iklim sedang, dan iklim kutub atau polar. Di benua Eropa tidak kalah banyak dan berbagai jenis flora dan faunanya. Flora yang ada di Eropa antara lain tundra dengan berbagai jenis lumut dan rumput pendek, pohon ek, pinus, dan cemara. Sementara itu jenis fauna yang ada di benua Eropa antara lain rusa kutub, serigala, berang-berang, rubah, burung puvin, dan burung elang. Nah, di slide ini yaitu benua Afrika. Benua Afrika memiliki luas 30.370.000 km persegi. Secara astronomis, benua Afrika terletak di antara 17 derajat bujur barat sampai 51 derajat bujur timur dan 37 derajat lintang utara sampai 34 lintang selatan. Benua Afrika memiliki iklim tropis dan subtropis. Di benua ini, kita dapat menemukan tipe flora hutan hujan tropis yang didominasi oleh lumut, tumbuhan paku, tumbuhan semak, serta tumbuhan yang berdaun lebat, berkayu, berdaun lebar, dan selalu menghijau. Selain itu, kita juga dapat menemukan tipe flora hutan stepa dan sabana yang didominasi oleh rumput, semak belukar, dan tumbuhan berbatang lunak. Fauna yang ada di benua Afrika antara lain singa, harimau, gajah, dan badak. Lalu, yang terakhir ada benua Australia. Di benua ini memiliki luas mencapai 7.692.000 km persegi dengan letak di antara 113 derajat bujur timur sampai 155 derajat bujur timur dan 10 derajat lintang selatan sampai 43 derajat lintang selatan. Berdasarkan klasifikasi iklim matahari, ada 3 jenis iklim di benua Australia, yaitu iklim tropis, iklim subtropis, dan iklim sedang. Di benua ini, ada beragam tipe flora yang dapat ditemukan, meliputi tumbuhan jenis perdu hingga berbagai jenis tanaman hutan hujan tropis, antara lain eukaliptus dan akasia. Australia juga memiliki beberapa fauna yang khas, antara lain platypus, kanguru, koala, wombat, dan emu. Nah, selanjutnya kita berganti slide. Nah, di slide ini kita akan menjelaskan sub-subbab yang kedua, yaitu persebaran awal manusia modern di dunia. Pada materi sebelumnya, kita telah mengenali dan mempelajari kondisi lingkungan alam di dunia. Materi kali ini membahas persebaran manusia sebagai penghuni bumi, khususnya manusia modern. Dari mana asal-usul manusia modern, bagaimana mereka tersebar, dan kapan persebaran manusia modern terjadi akan dijelaskan pada materi ini. Persebaran manusia modern merupakan proses yang panjang dan kompleks, dipengaruhi oleh berbagai faktor, yaitu ada migrasi, interaksi, adaptasi, dan evolusi. Adalah proses-proses kunci yang membentuk manusia dan peradaban seperti yang kita kenal saat ini. Intinya, manusia modern berasal dari Afrika yang menyebar ke seluruh dunia, membentuk berbagai kelompok manusia dengan ciri khas masing-masing. Proses ini terus berlangsung hingga saat ini. Nah, ini adalah slide yang terakhir dalam penjelasan kita kali ini, yaitu ada subbab yang ketiga, bentuk keragaman masyarakat dunia. Keragaman manusia di dunia sangat tinggi, terlihat dari perbedaan etnis, bahasa, dan agama. Di tengah keragaman ini, kita perlu menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan toleransi antar sesama. Keragaman budaya dipengaruhi oleh faktor geografis, seperti isolasi, iklim, dan letak geografis. Kesimpulannya, keragaman adalah kekayaan dunia. Kita harus saling menghormati dan menghargai perbedaannya. Bang, mau nanya dong.
Boleh, Ade Manis, mau nanya apa? Jadi gini, tolong jelasin apa itu awal mulai terjadinya interaksi dan kerjasama dunia antar wilayah di dunia. Oh, bisa-bisa. Dengerin baik-baik ya. Jadi, zaman dulu, pusat-pusat peradaban kuno dunia tumbuh di lembah sungai karena sungai merupakan sumber air dan prasarana interaksi. Contohnya adalah peradaban Mesopotamia, Mesir kuno, lembah sungai Indus, dan Tiongkok kuno. Kerjasama antar wilayah pada zaman kuno terjadi melalui perdagangan. Contohnya antara lembah sungai Indus dan Mesopotamia. Jalur sutra kemudian memfasilitasi perdagangan dan interaksi yang lebih luas antara Eropa, Asia, dan Afrika, mendorong pertumbuhan ekonomi dan pertukaran budaya. Pada abad ke-15 hingga 17, penjelajah Eropa menjelajahi dunia mencari rute perdagangan baru, menandai dimulainya perdagangan global. Di era globalisasi ini, interaksi antar wilayah semakin intensif. Globalisasi menghubungkan masyarakat di seluruh dunia, membuat peristiwa di satu bagian dunia dengan cepat memengaruhi bagian lain. Contohnya, acara olahraga di Eropa dapat berdampak pada aktivitas di Indonesia. Oh, jadi gitu. Loh, kita di mana ini? Iya. Lah, iya, kita di bulan. Ya udah, Bang. Aku mau minta tolong jelasin lagi dong. Apa itu kerjasama internasional, bentuk-bentuk kerjasama internasional, sama profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Boleh, tapi kita pindah dulu yuk. Hayu! Nah, dengerin ya. Siap! Hubungan internasional adalah interaksi kompleks antar negara dalam berbagai bidang. Kerjasama internasional sebagai bagiannya adalah hubungan antar negara untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama. Kerjasama ini mencakup berbagai bidang, seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Kerjasama internasional timbul karena saling ketergantungan antar negara dan ketidakmerataan sumber daya. Tujuannya adalah mencapai tujuan bersama dengan keuntungan timbal balik. Faktor-faktor yang mendorong kerjasama antara lain kepentingan bersama, harapan akan bantuan, dan lain-lain. Nah, selanjutnya ada bentuk-bentuk kerjasama internasional. Kerjasama antar negara dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, antara lain berdasarkan letak geografis, jumlah negara yang ikut serta dalam kerjasama tersebut, tujuan dan lapangan usaha yang mendasari kerjasama terbentuk. Yang pertama ada berdasarkan letak geografis. Kerjasama internasional berdasarkan letak geografisnya dapat dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama ada kerjasama regional. Kerjasama regional adalah bentuk kerjasama yang terjalin di antara beberapa negara di suatu kawasan tertentu. Yang kedua ada kerjasama antarregional. Adalah kerjasama yang berbentuk kerjasama antara negara-negara di suatu kawasan dan kawasan lainnya di dunia. Contohnya adalah kerjasama antara ASEAN dan Uni Eropa. Lalu yang ketiga ada kerjasama internasional, merupakan bentuk kerjasama antar negara dari berbagai belahan dunia. Yang kedua, berdasarkan jumlah negara peserta. Kerjasama internasional berdasarkan jumlah negara yang ikut serta dapat dikelompokkan ke dalam bentuk-bentuk berikut. Yang pertama ada kerjasama bilateral. Kerjasama bilateral adalah kerjasama yang terjalin antara dua negara. Kerjasama ini dapat terlaksana karena kedua negara saling memperoleh keuntungan atau kedua negara mempunyai hubungan yang sangat baik. Dan yang kedua ada kerjasama multilateral.
Kerjasama multilateral adalah bentuk kerjasama yang mengikut sertakan beberapa negara. Yang ketiga, berdasarkan kesamaan tujuan. Kerjasama ini dilatar belakangi oleh tujuan yang sama. Contohnya adalah ILO, International Labour Organization. Nah, yang keempat atau yang terakhir, berdasarkan kesamaan lapangan usaha. Kerjasama antar negara ini dilatar belakangi oleh kesamaan bidang usaha. Misalnya negara-negara yang mempunyai lapangan usaha yang sama pada sumber minyak bumi membentuk OPEC, Organization of the Petroleum Exporting Countries. Nah, yang selanjutnya ada profil beberapa lembaga kerjasama internasional. Yang pertama itu ada ASEAN. ASEAN adalah Association of Southeast Asian Nations, merupakan organisasi geopolitik dan ekonomi dari 10 negara di Asia Tenggara. ASEAN memiliki tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, sosial, dan budaya di antara negara-negara anggota ASEAN, menjaga perdamaian dan stabilitas kawasan. ASEAN memiliki rencana jangka panjang pembentukan komunitas ASEAN. Itu terdiri dari 3 pilar. Ketiga pilar itu adalah masyarakat politik keamanan ASEAN, masyarakat ekonomi ASEAN, dan masyarakat sosial budaya ASEAN. Selanjutnya ada Uni Eropa. Uni Eropa merupakan sebuah organisasi antar pemerintahan dan supranasional yang anggotanya terdiri dari negara-negara Eropa. Uni Eropa beranggotakan 27 negara. Uni Eropa memiliki sejarah yang panjang. Di Eropa, inisiatif untuk menjalin kerjasama antar negara di kawasan mereka pada sektor real dimulai melalui pembentukan komunitas batubara dan baja Eropa. Pembentukan komunitas ini dilakukan melalui Treaty of Paris pada tahun 1951 dengan 6 negara anggota yakni Belgia, Jerman, Barat, Luksemburg, Prancis, Italia, dan Belanda. Dalam kerjasama ini, otoritas untuk menentukan keputusan dilakukan oleh High Authority sebagai lembaga supranasional. Kesuksesan ini mendorong ke-6 negara tersebut untuk mengintegrasikan sektor-sektor lain. Terdapat 5 tujuan Uni Eropa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memperkuat demokrasi di negara-negara peserta. Yang kedua, meningkatkan efisiensi bangsa. Yang ketiga, membangun unifikasi ekonomi dan keuangan. Yang keempat, mengembangkan dimensi sosial masyarakat. Dan yang kelima, menetapkan kebijakan keamanan bagi negara-negara yang terlibat. Selanjutnya ada Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. PBB merupakan organisasi internasional yang dibentuk sebagai pengganti Liga Bangsa-Bangsa atau LBB. Penggantian tersebut disebabkan oleh kegagalan LBB dalam mewujudkan perdamaian dan kerjasama dunia untuk menangani isu-isu universal. Sejarah pembentukan PBB berawal dari pernyataan dukungan terhadap Atlantic Charter dan penandatanganan The Declaration by United Nations oleh 26 negara pada 1 Januari 1942. PBB secara resmi terbentuk pada tanggal 24 Oktober 1945. Hal ini ditandai dengan ratifikasi Piagam PBB oleh 5 negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Kelima negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB adalah Perancis, Tiongkok, Uni Soviet, Inggris, dan Amerika Serikat. PBB memiliki beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama ada menjaga perdamaian dan keamanan internasional. Lalu ada mengembangkan hubungan persahabatan antar negara. Yang selanjutnya ada mencapai kerjasama internasional, menjaga pusat harmonisasi tindakan negara-negara, menyediakan bantuan kemanusiaan. Selanjutnya ada G20 atau kelompok 20. Adalah forum utama kerjasama ekonomi internasional yang berperan penting dalam membentuk dan memperkuat arsitektur global dan tata kelola di semua isu-isu ekonomi utama internasional. G20
dibentuk pada tahun 1999. G20 juga pernah diadakan di Indonesia pada tahun 2022 lalu. Oh, jadi gitu, Bang. Makasih ya informasinya. Yo, sama-sama. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu memiliki 3 poin. Pertama, penjelasan pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan adalah upaya sadar dan terencana yang menggabungkan aspek lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam strategi pembangunan untuk menjamin keberlanjutan lingkungan hidup serta kesejahteraan generasi kini dan nanti. Lalu di poin kedua ada awal mula konsep pembangunan berkelanjutan. Konsep ini bermula dari publikasi Our Common Future oleh Brundtland Commission pada tahun 1987 yang menekankan pentingnya pembangunan ekonomi yang berwawasan lingkungan. Lalu di poin ketiga ada tujuan pembangunan milenium. Tujuan pembangunan milenium adalah dengan fokus kepada penanggulangan kemiskinan, peningkatan pendidikan, kesetaraan gender, kesehatan, serta keberlanjutan lingkungan. Selanjutnya saya akan menjelaskan di slide ini, yaitu isi tujuan pembangunan berkelanjutan memiliki 3 poin. Poin pertama, penjelasan tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan adalah 17 tujuan global dengan 169 capaian yang terukur dan tenggat yang telah ditentukan oleh PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk perdamaian dan kemakmuran manusia dan planet bumi sekarang dan masa depan. Lalu di poin kedua ada tujuan utama pembangunan berkelanjutan. Pelaksanaan agenda TPB di Indonesia memiliki tujuan utama sebagai berikut. Yang pertama ada menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan. Yang kedua ada menjaga kehidupan sosial masyarakat secara berkelanjutan. Menjaga kualitas lingkungan hidup dan pembangunan yang inklusif. Melaksanakan tata kelola yang mampu menjaga kualitas kehidupan dari generasi ke generasi. Lalu di poin ketiga, saya akan menjelaskan agenda TPB yang berisi 17 tujuan yang saling terikat. Yang pertama ada tanpa kemiskinan. Yang kedua ada tanpa kelaparan. Yang ketiga ada kehidupan yang sehat dan sejahtera. Yang keempat, pendidikan yang berkualitas. Yang kelima, kesetaraan gender. Yang keenam, air bersih dan sanitasi yang layak. Yang ketujuh, energi bersih dan terjangkau. Yang kedelapan, pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Yang kesembilan, industri, inovasi dan infrastruktur. Yang kesepuluh, berkurangnya kesenjangan. Yang kesebelas, kota dan pemukiman yang berkelanjutan. Yang kedua belas, konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab. Ke-13, penanganan perubahan iklim. Ke-14, ekosistem lautan. 15, ekosistem daratan. Ke-16, perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh. Ke-17 atau yang terakhir ada kemitraan untuk mencapai tujuan.